Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Jumat 19 April 2024 dengan sari berita. Kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Sika meningkat, stok vaksin anti rabies mengalami kekosongan. Pasca liburan Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo masih tinggi. Harga bawang putih mengalami kenaikan yang signifikan. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di Sika meningkat dan stok vaksin anti rabies atau VAR mengalami kekosongan. Informasi ini selengkapnya disampaikan Su Imam. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, kepada RRI Kamis 18 April 2024 mengatakan kondisi kekosongan vaksin anti rabies ini terjadi sejak Lebaran, di mana stok 1000 vial dari sebelum pasca dan Lebaran kemarin semuanya sudah terpakai. Dijelaskan, untuk kasus gigitan di Kabupaten Sika meningkat dari periode yang sama dibanding tahun kemarin, dengan posisi gigitan sampai dengan hari ini menyentuh angka 903, di mana yang bisa divaksin hanya 788 saja. Hal itu dikarenakan kekurangan stok vaksin. Sebelum pesta Pasca itu juga kekosongan VAR, lalu kita mencoba untuk menghubungi provinsi dan provinsi mengirimkan kita 1000 vial. 1000 vial ini sebelum pesta Pasca dan Lebaran. Pada saat terima 1000 vial, terakhir di Lebaran itu sudah terpakai semua. Dan saat ini kita lagi koordinasi dengan provinsi untuk membantu. Tapi dari provinsi mengatakan hari ini atau besok dikirim 300 vial. Dengan kondisi 300 vial juga tidak memadai bahwa kasus dari jumlah kasus gigitan yang cukup signifikan. Menurutnya, Kabupaten Sika sudah masuk ke fase kejadian luar biasa KLB rabies yang sudah ditetapkan sebelum Lebaran, sehingga saat ini posko komando sudah dibentuk. Saat ini posko komando sudah mendesain 1-2 hari ini akan melakukan aksi nyata, yaitu eliminasi hewan pembawa rabies. Dari telahan kami ke Pak PJ Bupati sehingga sampai di pos komando, hal saat ini yang lebih efektif dan efisien adalah eliminasi dengan mempertimbangkan kekosongan vaksin, sehingga kita konsisten untuk menurunkan populasi HPR. Yang melanjutkan, untuk kasus gigitan anjing di Sika hampir terjadi di semua kecamatan, tetapi yang paling tinggi itu ada di 3 kecamatan kota, serta di daerah Waigete, Nita, dan Nele. Ditambahkan, bagi korban yang terkena gigitan anjing yang belum mendapatkan vaksin, upaya dinas sudah berkoordinasi dengan kabupaten tetangga, yakni Flotim, Ende, dan Ngada, untuk membantu sambil menunggu pasokan VAR dari provinsi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk menciptakan generasi muda yang mampu memiliki jiwa leadership untuk membangun kehidupannya baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, Universitas Flores akan mengadakan talkshow bersama Bupati Ngada Paru Andreas SHMH pada Jumat 19 April 2024 bertempat di auditorium Gadijo, dan laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Talkshow tentang menciptakan leadership unggul generasi Z di era globalisasi yang diikuti oleh 500 mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis merupakan inisiatif penting untuk membentuk pemimpin masa depan yang terarah dan efektif. Kepada RRI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Rafael Octavianus Bire, menekankan pentingnya budaya berpikir yang baik dalam proses pembentukan mereka. Menurutnya, Universitas Flores memiliki kesadaran yang kuat akan pentingnya mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan kepemimpinan yang solid dan nilai etika yang baik. Hal itu tentu akan membantu para mahasiswa menghadapi tantangan di dunia karir di masa depan dengan lebih siap. Kenapa saya tertarik untuk ambil Pak Bupati Ngada? Ada 2 hal. Pertama, lama nih beliau di luar daerah nih, tapi masih peduli pulang ke Ngada untuk menjadi bupati. Itu unik gitu loh kalau saya. Kenapa? Sudah nyaman di sana kok, sudah nyaman di sana. Ketika kita berbicara tentang pemimpin, ketika zona nyaman cenderung tidak mau berubah nih.
dengan kondisi yang sudah dia dapatkan di sana. Terus yang kedua, ketika berbicara tentang perspektif leadership pun sudah kita temukan berulang-ulang mantan bupati itu dari latar base-nya tuh militer, tentara. Tetapi yang polisi ini mungkin setahu saya hanya beliau yang pertama ini. Saya tidak tahu bahwa berikutnya ada adik-adiknya nanti. Jadi dua hal itu yang kemudian saya tertarik sekali untuk menantangkan beliau. Sementara itu, Ketua Panitia Julius Laga menambahkan bahwa mengikuti pelatihan kepemimpinan mahasiswa atau talkshow tentang kepemimpinan adalah investasi penting untuk masa depan mahasiswa. Menjadi seorang pemimpin melibatkan lebih dari sekedar memiliki potensi tertinggi. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan sangat penting untuk memfasilitasi komunikasi yang interaktif dan efektif baik di antara mahasiswa maupun narasumber yang akan datang untuk mengikuti talkshow, yakni Bupati Ngada. Mengemas talkshow dengan baik, Julius dapat memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh semua pihak yang terlibat. Secara prinsipil kemudian mengkonsepkan ini dalam model talkshow, dan akan ada komunikasi yang interaktif antara mahasiswa terhadap pemateri nanti. Bupati Ngada akan memberikan pertanyaan ataupun sanggahan tentang perjalanan beliau secara umum tentang leadership tadi. Dengan adanya platform seperti talkshow, mahasiswa memiliki kesempatan untuk berbagi ide dan inisiatif yang dapat menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Kantor Kementerian Agama Kemendak Kabupaten ND menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah dan juga Paskah bersama. Lady Badin melaporkan. Sentimentalitas suasananya yang penuh dengan rasa syukur, kegembiraan dan kedamaian yang membangkitkan semangat persaudaraan membuat semua orang manusia tertular. Dengan mengangkat tema merajut kasih persaudaraan sejati untuk ND maju bersama umat, kegiatan Halal Bihalal dan Paskah bersama di lingkup Kementerian Agama Kabupaten ND ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar umat beragama serta memperkuat kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten ND. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Nikolaus Namapayon SAG menyampaikan bahwa Kemenak bertanggung jawab dalam menjaga moral, budaya, dan etika religius bangsa. Salah satu program prioritas Kemenak adalah moderasi beragama yang mempromosikan pemahaman agama secara moderat dan menolak ekstremisme serta kekerasan atas nama agama. Penguatan moderasi beragama untuk memastikan bahwa setiap warga masyarakat yang beragama di Republik ini menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaannya secara sadar dan lalu kemudian menerjemahkan kewajiban-kewajiban keagamaannya dalam relasi interaksi sosial kemanusiawiannya yang juga benar. Maka penguatan moderasi beragama ini menjadi program yang paling seksi yang oleh Gusmen mewajibkan kami untuk senantiasa tak boleh henti-hentinya. Dan pencanangan, saya sebut dua saja pencanangan tahun 2024 sebagai tahun toleransi. Selaras dengan itu, mewakili penjabat Bupati ND, Asisten 1 Sekda ND Dahlan SIP menyambut baik inisiatif Kemenak ND dalam mengadakan acara tersebut. Dahlan menekankan pentingnya menjadikan momentum Halal Bihalal dan Paskah bersama ini sebagai panggilan untuk berperilaku lebih profesional dan berintegritas dalam setiap tugas dan kewajiban, baik sebagai ASN maupun sebagai umat beragama yang baik. Dahlan juga menyoroti bahwa lewat momentum Halal Bihalal dan Paskah bersama ini menjadi wadah untuk merayakan momen keagamaan, juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten ND. Dua kegiatan keagamaan yang digelar secara bersamaan ini merupakan perwujudan dan gambaran akan kehidupan keragaman beragama di Kabupaten ND yang penuh dengan semangat sebagai aparatur sipil negara. Perayaan Halal Bihalal dan Paskah bersama lebih kepada bagaimana memperbaharui pola kerja dan integritas kita yang selama ini
biasa-biasa saja. Baiklah, menjadi kerja yang luar biasa. Acara tersebut turut dihadiri oleh Forkompinda Kabupaten ND, tokoh umat beragama Kabupaten ND, pimpinan partai politik, kepala sekolah, dan guru di lingkup Kementerian Agama Kabupaten ND, mantan pejabat dan pejabat Kemenak Kabupaten ND, serta para pegawai di lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, meskipun Hari Raya Paskah dan juga Lebaran telah usai, namun harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Nagekeo masih tinggi. Di Pasar Dagang Bay Nagekeo, harga bawang putih mengalami kenaikan yang signifikan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Pasca liburan Lebaran, harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo masih tinggi. Harga bawang putih misalnya di pasar tradisional Dangambai mengalami kenaikan sejak 1 bulan terakhir. Bawang putih yang sebelumnya dijual seharga Rp30.000 saat ini dijual oleh pedagang dengan harga Rp50.000 per kilogram. Naiknya harga bawang putih ini dipicu berkurangnya pasokan di tingkat pengecer. Sementara harga bawang merah masih relatif stabil, yakni pada kisaran Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Cantini mengaku naiknya harga bawang putih ini sudah terjadi sejak sebulan sebelum Hari Raya Keagamaan. Sedangkan bawang merah masih stabil dikarenakan stok bawang merah di para petani masih banyak. Bawangnya 25, bawang merah. Udah berapa bulan nih? 3 bulan. Di harga 15 di bawah. Di yang besar-besar harga 25. Standar. Kalau bawang putih 50. Udah naik harga. Biasanya 40 di bawah. Sekarang udah naik meningkat. Udah 1 bulan. Para pedagang memperkirakan harga bawang merah dan bawang putih akan kembali naik 2 hingga 3 bulan ke depan. Hal ini seiring dengan berkurangnya stok atau pasokan bawang dari para petani. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Berita terakhir, turnamen catur Nagekeo Mandiri Cup 1 2024 siap digelar di Kecamatan Dangaroro, Kabupaten Nagekeo, NTT. Laporan disampaikan Nicholas Makumeli. Kejuaraan catur Nagekeo Mandiri Cup 1 2024 yang akan digelar pada awal bulan Mei mendatang diharapkan mampu mencetak pecatur-pecatur handal dari Kabupaten Nagekeo pada khususnya dan daratan Flores pada umumnya dan memasyarakatkan olahraga catur serta meningkatkan minat masyarakat terhadap permainan catur. Kepada RRI, Kamis 18 April 2024, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus penggagas kejuaraan catur Nagekeo Mandiri Cup 1 Agustinus Bebi Daga menuturkan kejuaraan tersebut terbuka untuk umum dengan syarat non-master dan terbatas untuk 100 peserta. Pembukaan itu kita rencana di awal Mei tergantung jumlah peserta yang mendaftar. Nah, untuk juri kita mengundang dari ketua Percasi ND dengan selaku untuk adminnya sebanyak 2 orang dan dibantu oleh panitia lokal. Adapun beberapa sponsor yang turut mendukung kegiatan turnamen tersebut antara lain Polres Nagekeo, PT Waskita Karya, PT Brantas, dan Dipo Center. Untuk diketahui, dalam kegiatan ini panitia menyediakan hadiah berupa uang pembinaan dan piala yang akan diperebutkan oleh peserta pada perhelatan kejuaraan nanti. Pada event tersebut, panitia menyediakan hadiah berupa uang pembinaan dan piala dengan perincian. Juara 1 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp5 juta beserta piala, juara 2 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp3 juta beserta piala, juara 3 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp2 juta beserta piala, juara 4 berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1 juta dan juara 5 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.
Ibu